selamat pagi. Kembali kita datang di dalam hadirat Tuhan, di dalam mesbah doa pagi kita. Mari saudara, kita mau persiapkan hati untuk kita boleh bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita setiap hari, dan kita percaya hari ini pun di hari yang baru, di mana kita boleh bangun pagi, diberikan nafas sehat dan kekuatan daripada Tuhan. Mari saudara, kita mau menyambut Tuhan Yesus untuk hidup kita hari ini, dengan kita mencari wajah Tuhan sambil kita memberikan persembahan kita, yaitu pujian penyembahan yang kita naikkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari saudara, kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan, pagi hari ini kami datang dalam Tuhan hadirat-Mu di mesbah doa pagi ini Tuhan. Kami mohon menantikan Tuhan kebaikan-Mu, kasih-Mu, lawatan-Mu pada hari ini, karena kami akan Tuhan Yesus Bapa kembali Tuhan beraktivitas, bekerja Tuhan, untuk kami boleh bekerja menjadi berkat apapun yang kami lakukan ya Tuhan. Namun sebelum kami melakukan semua pekerjaan kami di dalam dunia ini Tuhan, di hari ini kami mau tanggalkan semuanya Tuhan. Apapun yang menjadi pikiran dan rencana kami serahkan di dalam nama Yesus, diletakkan di kaki Yesus. Dan kami mau beralih menyenangkan hati-Mu, sebab Engkau adalah Tuhan sumber hidup kami, sumber kehidupan, sumber keselamatan, dan Engkau segalanya dalam Tuhan kehidupan kami ya Bapa. Kami mau Tuhan biar menyenangkan hati-Mu. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami Bapa. Kalau ada hati pikiran kami, hidup kami Tuhan yang sudah mulai Tuhan pudar tawar hati ya Bapa, Tuhan kami mau kembali Tuhan, hanya dengan kuasa Roh Kudus, minyak yang baru daripada Roh-Mu yang menyegarkan rohani jiwa tubuh kami dari segala kelelahan, dari segala Tuhan keletihan, apapun yang kami boleh rasakan Tuhan, kami tanggalkan di dalam nama Yesus. Biar kekuatan kuasa kasih Allah memberi semangat, memberi kekuatan dan kemenangan di dalam hidup kami hari ini di mesbah doa pagi, karena kami mencari wajah Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Kami tidak izinkan kuasa iblis masih mengganggu hati pikiran kami hari ini. Kami ikat semua apa yang ada di hati pikiran yang di dalam benak hidup kami Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Tuhan hati kami boleh dibaharui pada hari ini, menyambut Tuhan Yesus di dalam hidup kami hari ini, dan juga menyambut Tuhan yang akan segera datang Tuhan. Karena kami hidup Tuhan hari ini, hidup di akhir zaman ini, biarlah kami terus Tuhan berjaga-jaga dan berdoa supaya kami jangan jatuh dan jauh daripada-Mu. Terima kasih Bapa untuk kebaikan, keselamatan yang Kau beri hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang terutama dalam hidup kami, dan biarlah kami terus mengasihi dan mencintai-Mu Tuhan, amin. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Kau yang terutama dalam hidup kami, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus, amin Tuhan, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Kau yang terutama dalam hidup kami, hanya Engkau Tuhan kami tinggikan dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya, nama Yesus. Haleluya,
setiap saat. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Amin, haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus selamanya. Saya mau cinta Yesus selamanya. Kami mau lebih mengasihimu, ya mau cinta Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Yesus, Engkau selamanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau melawat, Engkau menjamah, Engkau memberikan kekuatan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau segarkan roh jiwa tubuh kami yang lelah, yang lemah. Tuhan tak berdaya, Kau bangkitkan hidup kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Engkau di dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ya Ramana ya Ramase, Kaulah kehidupan buat kami. Ya Ramana ya Ramasande, Kaulah pengharapan buat kami. Kaulah keselamatan buat kami. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu Yesus selamanya. Ya Ramana ya Ramashikara ya Tuhan. Oh ya Rama ya Nasan ya Ramashikara ya Tuhan. Kaulah Tuhan Yesus, Kaulah Tuhan pengharapan kami. Engkaulah keselamatan buat kami. Kami mau terus Tuhan, lebih lagi Tuhan, membuka hati kami, membuka hidup kami Tuhan, supaya roh jiwa tubuh kami dibaharui dari hari ke hari. Dan kami mau persiapkan Tuhan hidup kami, diri kami Tuhan, untuk Tuhan menghadap Engkau, tahta-Mu Tuhan. Dan kami mau buang semua segala dosa dan kelemahan kami Tuhan, ketidakberdayaan kami mau tanggalkan. Dan kami mempersiapkan diri untuk juga menyambut kedatangan-Mu ya Tuhan, yang semakin dekat. Dan kami mau terus berdoa dan berjaga-jaga, membangun hubungan dengan Engkau, membangun api di dalam hidup kami, api Roh Kudus-Mu, sehingga roh kami tidak padam, tetap terus menyala-nyala sampai kedatangan-Mu Tuhan. Kami tetap ada di dalam Tuhan perkenanan-Mu. Iman rohani kami tetap hidup dan tidak lemah. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Oh Tuhan, kami mau menyanyikan, oh Tuhan, kedatangan-Mu Tuhan. Haleluya. Persiapkan dirimu, Tuhan kan datang segera. Amin Tuhan. Tanda akhir zaman telah nyata. Tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi. Kita menerima keselamatan. Sekali lagi kita nyanyikan, siapkan dirimu, Tuhan kan datang segera. Persiapkan dirimu, bertobat dan menyerahkan hidup kita padanya, dan dialah keselamatan buat kita nyata. Amin. Dan semua beban dan dosa yang merintangi, untuk Tuhan Yesus melawat menjamah kita, menerima keselamatan di langit yang baru, bumi yang baru, yang baru, di bumi yang baru. Amin Tuhan. Ku kan tinggal bersama-Mu Tuhan.
Tuhan. Amin Tuhan, tiada air mata bersamamu. Kami boleh mendapatkan Tuhan kemenangan penghiburan darimu. Matian hidup selamanya denganmu Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa buat kebaikanmu. Amin. Persiapkanlah diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Oh Yesus, kau baik dan segera. Tanda akhir zaman telah nyata. Regahkan semua beban dan dosa yang merintangi. Kita menerima keselamatan. Amin. Di langit yang baru, bumi yang baru, kita boleh bersama hidup dan tinggal dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan bersamamu Tuhan. Amin. Tiada air mata karena kita diberikan kemenangan, penghiburan dari Yesus. Hidup selamanya denganmu Tuhan. Di langit yang baru, bumi yang baru. Di langit yang baru, di bumi yang baru. Amin. Bukan tinggal bersamamu Tuhan, di sanalah rumah kita bersama dengan Bapa di sorga. Tiada air mata dan tiada kematian. Hidup selamanya denganmu Tuhan. Tiada air mata, tiada air mata dan tiada kematian. Hidup selamanya denganmu Tuhan. Hidup selamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Hidup selamanya denganmu Tuhan. Hidup selamanya bersamamu. Hidup selamanya denganmu Tuhan. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat kesehatan yang Tuhan berikan, dan kami menyiapkan hati kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali di dalam mesbah doa pagi. Kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema fokus hidup pada kekekalan, ya. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7, 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-30 serta 31, ya. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktunya telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang tidak membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Ayat 31, pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Saudara, firman Tuhan mengatakan tadi di dalam ayat yang ke-29 dikatakan, saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat, ya. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa waktu ini, yaitu waktu hidup kita di bumi ini, sangatlah singkat. Ya, pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10
dikatakan bahwa hidup manusia di muka bumi ini 70 atau 80 tahun, ya. Itu waktu yang singkat, dan dikatakan juga bahwa itu pun ditandai dengan kesukaran dan berlalunya sangat cepat, ya, atau buru-buru, ya. Nah, saudara, hidup manusia di bumi yang singkat ini digambarkan oleh Rasul Yakobus, dikatakan seperti uap yang sebentar kelihatan lalu hilang lenyap, ya. Ataupun Rasul Petrus juga menggambarkan, mengutip dalam firman Tuhan, dikatakan bahwa hidup itu seperti rumput yang sebentar kelihatan lalu menjadi kering, ya. Nah, saudara, jadi apa yang harus kita lakukan di waktu kita yang singkat ini di bumi ini, ya? Nah, saudara, yang pertama, firman Tuhan mengajarkan jangan hati kita terikat pada perkara-perkara duniawi, ya. Tadi dikatakan bahwa orang yang beristri, ya, dikatakan harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri, dan orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang yang bergembira seolah-olah, saudara, dikatakan tidak bergembira, dan orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu, ya. Saudara, mengapa hati kita tidak boleh terikat pada perkara duniawi, ya? Di dalam dunia dikatakan kita makan, minum, kawin, mengawinkan, ya, kemudian menanam dan membeli, menjual dan membeli, ya. Kemudian di dalam dunia juga, saudara, ya, dikatakan firman Tuhan bahwa orang selalu mengejar harta kekayaan, ya. Firman Tuhan katakan kita tidak boleh terikat kepada perkara duniawi ini, ya, saudara, karena dunia seperti yang kita kenal sekarang ini satu saat akan berlalu, ya. Tidak ada yang abadi, saudara, di dunia ini, baik harta, kekayaan, pangkat, kedudukan, jabatan, ketenaran, ya, ataupun suami atau istri, semua yang kita punya, saudara, akan kita tinggalkan saat kita pergi meninggalkan dunia ini, ya. Karena hanya bersifat sementara, ya. Oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan, saudara, ya, melalui Rasul Paulus dikatakan bahwa hati kita tidak boleh terikat pada perkara-perkara duniawi ini, ya. Karena dunia ini akan lenyap, ya. Kita nggak boleh terikat pada perkara dunia, ya, saudara, supaya kita juga jangan ikut lenyap bersama dengan dunia ini, ya. Hal yang kedua, saudara, kita fokus hidup pada kekekalan, ya. Saudara, apa yang harus kita lakukan di waktu kita yang singkat di bumi ini? Saudara, yang kedua, firman Tuhan mengajarkan untuk kita fokus hidup pada kekekalan. Di dalam Ibrani 11, kita akan membaca Ibrani pasal yang ke-11. Kita membaca di ayat yang ke-13. Kita mulai di ayat yang ke-13, mengatakan demikian. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini, ya. Sebab mereka yang berkata demikian
menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ya, saudara, pengharapan kita yang terbesar itu adalah hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus di tanah air sorgawi. Ya, sama seperti pengharapan saudara, ya, orang percaya di zaman perjanjian lama, Abraham, Ishak, Yakub, ya, dikatakan bahwa sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik. Mereka tidak mau kembali kepada tanah asal mereka, tetapi mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Ya, saudara, sebab itu dikatakan Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ya, saudara, biarlah di waktu yang sisa ini, ya, saudara, di waktu yang singkat ini, baiklah kita hidup melakukan firman Tuhan dan terus melayani Tuhan, ya, sehingga saat Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, saudara dan saya kedapatan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Ya, biarlah kita mulai persiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan. Saudara, lakukan segala apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara dan saya, dan terus kita melayani Tuhan, sehingga pada saat Tuhan datang pada kali yang kedua kali, kita kedapatan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Ya, baik, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biar kami hidup fokus pada kekekalan, ya Tuhan. Karena apa yang ada dalam dunia ini hanyalah bersifat sementara. Oleh karena itu, biarlah kami boleh mengarahkan pandangan kami hanya tertuju kepada-Mu, ya Tuhan. Kami tidak mau terikat pada perkara-perkara duniawi, karena semua yang kami miliki akan kami tinggalkan satu saat nanti. Biarlah hati kami hanya terikat kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan yang memberikan kepada kami pengharapan, yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Mu di tanah air sorgawi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa kami, ya Tuhan, baik yang kami sadari maupun tidak kami sadari. Tuhan yang ampuni. Kuduskan hidup kami dari hari ke hari, agar hidup kami boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Biar kesukaan kami yaitu melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, dan kami mau terus melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit ulurkan tangan-Mu dan menyembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan kami anak-anak-Mu, ya Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Yesus. Yang terikat oleh dosa lepaskan Tuhan di dalam nama Yesus, sehingga kami boleh bertobat dan meninggalkan hidup lama kami, ya Tuhan, yang dikuasai oleh hawa nafsu, ketamakan, kecemaran, ya Tuhan, dan iri hati, kebencian. Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Kami juga mau mengampuni seperti Tuhan mengampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini menjadi doa kami di hadapan-Mu. Kami berdoa juga yang sakit, ulurkan tangan-Mu menyembuhkan di dalam nama Yesus. Percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan engkau di dalam nama Yesus. Terima dengan iman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan.
Ini doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Bagi kami yang mengalami Tuhan kerusakan dalam hubungan, masalah dalam hubungan dengan sesama, Tuhan yang pulihkan ya Tuhan. Hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan menantu dengan mertua, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Biar kami boleh saling menerima dan mengampuni seperti Tuhan menerima kami dan mengampuni kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa kami di hadapan-Mu. Berdoa bagi bangsa negara kami yang akan menghadapi pemilu pada tanggal 14 Februari bulan depan. Biarlah Tuhan, pemimpin yang akan memimpin bangsa ini adalah pemimpin yang berasal daripada Tuhan, yang takut akan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, terjadilah ya Tuhan. Karena Tuhan yang memegang kendali atas bangsa ini. Dan kami semua anak-anak-Mu berdoa bagi bangsa ini ya Tuhan. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami juga. Terima kasih Tuhan. Demikian juga para wakil rakyat, DPR RI maupun DPD di tiap daerah. Biarlah Tuhan, mereka Tuhan pilih orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mengutamakan kepentingan bangsa negara di atas kepentingan pribadi dan juga golongan ataupun kelompok mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami alaskan doa kami hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Dan kami mau terima berkat-Mu. Saudara, angkatlah hati menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, kalau engkau diberkati melalui Mesbah Doa pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.